Ya, sebetulnya bisa kita cegah seandainya. Jadi proteksi istilahnya kita seperti ini, Pak. Dalam proses, proses itu kan bisa tidak stabil dan stabil, Pak. Ya kan? Tidak stabil dan stabil. Nah, kemudian seandainya proses tidak stabil, berarti kita kan harus mematikan proses, betul kan, Pak? Nah, di dalam proses tersebut ada sensor-sensor yang istilahnya untuk safety, Pak, yang berhubungan dengan proses. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini orang saya sudah itu bersama dengan salah seorang masuk alumni di Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak-kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa program video wawancara untuk bersama-sama dengan para alumni kebanggaan Fakultas MIPA UGM. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus, yaitu Bapak Chandra Vergusta Kamal, Oke. trainer spesialis and system engineer PT Webgasindo Dinamika Instrument Engineering. Apa kabar, Pak? Baik, Pak, kabarnya. Mudah-mudahan semuanya juga baik, sehat semua. Amin. Nah, Bapak mungkin bisa mulai cerita ketika menjalani pendidikan S1 Elektronika dan Instrumentasi di Fakultas MIPA UGM tahun 1997, kemudian langsung berkarir di PT Webgasindo Dinamika Instrument Engineering, Webgas, sejak 1999. Dan saya ini menjadi trainer spesialis and system engineer. Silakan, Pak. Ya, mungkin mudah-mudahan menjadi inspirasi semuanya ya. Sebenarnya saya ini awalnya ada dua pilihan, cuma karena keterbatasan keilmuan sehingga jatuhnya ke elektronika instrumentasi tahun 88, Pak. Itu awalnya. Terus kemudian ya banyak teman kan di saat itu kan, loh, Indra kamu masuk MIPA. Iya, zaman dulu image-nya MIPA itu hanya kalau keluar dari MIPA menjadi guru SMA, Pak. Jadi kan, tapi sebetulnya ada satu sisi yang mendorong saya, yaitu adalah salah seorang dosen yang dulu juga jebolan MIPA, mungkin sekarang yaitu Pak Adi Susanto yang di Teknik Elektro. Karena putranya juga satu angkatan dan masuk sama, yaitu Dani Abdullah. Jadi, awalnya saya masuk di sana ya keluh kesahnya banyak, karena saya termasuk orang yang main di parkiran, Pak, bukan di kelas. Nah, seperti itu. Dengan demikian panjangnya waktu, ya mungkin sesuai dengan amanat Bapak Presiden wajib belajar 9 tahun, ya akhirnya lulusnya 97. Ya istilahnya banyak mata kuliah yang saya dalamin, Pak. Dalamin sampai 4 kali. Ya, terus kemudian beriringnya waktu, salah seorang alumni
dari Elins juga sudah ada di Jakarta manggil saya. Terus kemudian awalnya saya masuk ke PT Wibgasindo itu sebagai project engineer, sebagai istilahnya apa ya, pion Pak, karena project itu mengharuskan ada 3 engineer. Padahal karena waktu itu kosong sehingga dipaksa untuk ikut project. Cuma tugasnya cukup sederhana, absensi. Itu awalnya itu Pak. Tapi karena lokasinya adalah daerah terbatas ya, waktu itu adalah Pertamina Cilacap. Saya lihat gini, wah ini kalau keilmuan yang saya miliki tidak bisa saya kembangkan dan sebagainya, rugi, atau saya juga belajar di tempat yang sangat susah untuk orang-orang masuk, itu kan rugi Pak. Ya akhirnya sampai sekarang belajar dengan sebetulnya senior, tapi karena levelnya masih teman-teman senior saya itu SMA jadi teknisi ya, belajar dengan beberapa teknisi. Akhirnya alhamdulillah waktu proyek di sana kita mendapat the best kontraktor sehingga menjadikan saya untuk diperpanjang lagi ke perusahaan tersebut. Nah, beriringan waktu ada produk baru, di mana produk baru tersebut hanya boleh dipegang oleh orang yang training, Pak. Saya kan masih istilahnya magang ya waktu itu ya, baru 3 bulan gitu. Belum 3 bulan, 2 bulan. Nah, kok dilalahnya yang bisa jalanin malah saya yang tidak ikut training karena otodidak. Nah, itulah akhirnya saya disuruh manajemen ke lapangan terus, jadilah menjadi spesialis untuk fire protection. Itu aja perkembangannya sampai sekarang, Pak. Jadi tinggal terus, itu nggak boleh mati. Nah, menurut Bapak, bagaimana proses belajar mengajar di Fakultas MIPA, terutama di jurusan Elin ini, sehingga benar-benar bisa dimanfaatkan dalam praktek sampai sekarang? Ya, kita dulu kan ada kelompok untuk Elin Lab ya, apa itu saya. Jadi bikin dengan senior atau gabung, belajar bedah istilahnya, bedah beberapa istilahnya penelitian teman-teman senior gitu kan. Jadinya tertariknya ya kita dapat ilmu meskipun sedikit Pak, dapat ilmu meskipun sedikit, tapi akan hal Pak. Saya ambil contoh juga dari robotika, counter radiasi, terus kemudian tumbukan sempurna dan sebagainya, itu kan saat pameran, jadi panitia pameran. Jadi itulah yang menyebabkan kita sebetulnya tidak harus paham satu ilmu, tapi lebih banyak ilmu meskipun sedikit nanti bisa kita kembangkan. Sedikit ilmu A, B, C, D karena banyak sekali masukannya ya kita bisa kembangkan seperti itu Pak. Iya. Nah jadi setelah lulus, tadi ketika masuk hanya membayangkan menjadi guru SMA, tapi setelah di lapangan apa yang terlihat Pak? Ya di lapangannya ternyata banyak jenjang Pak, banyak istilahnya ada yang bolong-bolong Pak. Ya itu saya ambil contoh lebih ke pendekatan user terhadap kontraktor kan, itu kan kadang bertolak belakang gitu loh. Maunya kontraktor ngirit, maunya user kan dapat kualitas, kuantitas, servis yang memuaskan. Nah itu kan bertolak belakang Pak. Nah berarti kan kita harus nyikapi. Ya kalau untuk faktor teknis
faktor teknisnya sebetulnya karena dulu dapat macam-macam ya dari praktikum kaca, praktikum buku dan sebagainya. Akhirnya logika-logika yang dilaksanakan waktu praktikum itu terpakai juga di lapangan. Ya itulah yang membantu, Pak. Jadi akhirnya tergantung pada apa Pak? Kreativitas masing-masing gitu Pak. Ya sebetulnya kalau di lapangan itu kreativitas itu harus istilahnya terarah Pak. Jadi fokus gitu loh kreativitasnya, bukan istilahnya kalau jago apa IT terus ngehack itu kan enggak Pak. Jadi dimaksimalkan. Ya saya sendiri ya memaksimalkan ya sampai sekarang ini kalau ya contohnya kalau sampai ada problem di mana-mana ya selalu HP ini on terus Pak 24 jam karena ya banyak alat-alat yang sudah terpasang di lapangan tetapi karena mungkin pergantian manajemen di lapangan dalam artian user terus akhirnya orang-orang berpindah-pindah di keliling gitu kan Pak dirotasi ya, sehingga orang-orang yang di lapangan pada kelabaan, wah saya belum dapat ini ya, mau tidak mau mereka ngapel ya, istilahnya saya coba tanganin dengan remote, ya itu aja yang bisa saya bantu terhadap bangsa ini, Pak. Nah, supaya lebih apa gambarannya lebih jelas Pak ya. Mungkin Bapak bisa cerita apa sebenarnya yang ditangani. Oke, yang ditangani sebetulnya adalah otomatisasi pemadam kebakaran. Otomatis pemadam kebakaran dari sensing, terus kemudian safeguard-nya, safeguard itu lebih ke logik, terus kemudian sampai action itu suppression system. Nah, kalau di dunia industri, masing-masing itu sudah mengacu pada standar, Pak. Jadi kita hanya ngikutin standar. Sebetulnya kita bisa lebih kreatif lagi, melebihi standar, tetapi tidak bisa kalau di dunia industri maupun oil and gas itu nggak bisa, Pak. Kita harus baku ke standar. Malah kebanyakan kalau meminimize dari standar, nah itu yang ribet. Jadi artinya bahwa pekerjaan Bapak ini menciptakan satu sistem pengamanan secara otomatis kalau terjadi kebakaran gitu Pak. Bukan menciptakan Pak, mengintegrasikan karena masing alat-alatnya harus sudah certified semua. Terus kita pilih sesuai kondisi, kemudian kita gabung, kita rangkai, kita program. Ya, kalau di dalam praktek seberapa besar Pak kemungkinan terjadinya kebakaran? Dalam praktek kalau kita bicara sebetulnya aplikasi di lapangan itu tergantung dari apa yang akan kita proteksi, terus kemudian apa yang akan kita sensing, terus kemudian apa yang harus dikerjakan seandainya sudah terjadi kejadian. Ya, ada 3. Jadi kalau sensing, yaitu sebetulnya kalau untuk safety itu multi barrier, Pak. Misalkan sensor A tidak gagal, kita harus sensor B gagal harus sensor C. Seperti itu. Jadi kita rangkai. Jadi jangan sekali-kali kita bikin sensor hanya satu aja. Kalau gagal ya fail, ya kan? Ya seperti itu. Kalau kasus seperti depo pelumpang itu seperti apa, Pak? Kalau lihat saya pernah ke sana, Pak. Jadi saya lihat lokasi yang terbakar itu kalau lihat area, Pak, sebetulnya
area yang terbakar itu area pitch launcher-nya enggak, tapi metering, Pak. Jadi memang kita tidak tahu apakah high pressure atau apa. Yang jelas bekas-bekas kebakaran itu sampai luber ya, bukan di tangki ya ternyata, Pak. Seperti yang orang-orang bilang itu di tangki dan sebagainya, enggak. Cuma yang ada, jadi kalau lihat jarak control room dengan yang sekitar 30 meter bisa ikut terbakar, itu memang sangat panasnya, atau ada beberapa ledakan yang menyebabkan sekitarnya terbakar. Jadi kalau intinya Pak, terjadinya api itu kalau ada 3 unsur, yaitu udara, bahan bakar, sama thermal, energi. Kalau itu terjadi dan sesuai dengan unsur segitiga apinya, dia akan terbakar. Nah, apakah waktu itu metering bermasalah, close sehingga high pressure sehingga memecahkan, atau saat itu ada orang yang elektrostatik, kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Dari petir atau apa itu kurang tahu. Karena terus terang ada berita, wah pelumpang itu apa namanya, eh, tangki, bukan tangkinya Pak, tapi metering skidnya. Ya, tapi secara teori sebenarnya bisa dicegah, Pak ya? Ya, sebetulnya bisa kita cegah seandainya. Jadi proteksi, istilahnya kita seperti ini, Pak. Dalam proses itu kan bisa tidak stabil dan stabil, Pak. Ya kan? Tidak stabil dan stabil. Nah, kemudian seandainya proses tidak stabil, berarti kita kan harus mematikan proses, betul kan, Pak? Nah, di dalam proses tersebut ada sensor-sensor yang istilahnya untuk safety, Pak, yang berhubungan dengan proses, seperti high pressure, high temperatur, terus kemudian high flow, ya kan? Atau kebalikan kalau untuk tank istilahnya low pressure, nah, seperti itu. High level, nah, seperti itu, Pak. Nah, itu kan untuk proteksi supaya proses berhenti. Apakah hal itu masih di dalam proses, Pak? Masih di dalam proses. Apakah itu tidak bekerja? Belum tahu sampai sekarang. Ya, belum tahu. Nah, terus kemudian di luar proses, ya istilahnya kita bikin bikin bandeng presto lah, anggap aja seperti itu kan, itu prosesnya, Pak. Ya, mungkin sudah ada safety valve-nya dan sebagainya, jadi aman. Nah, tapi kalau rumahnya yang kebakar, aman nggak, Pak? Ya kan? Nah, fire and gas protection itu adalah yang di luar, Pak, di luar proses. Nah, saya kurang tahu karena semua semua kebakar saat itu, jadi nggak tahu dulu ada proteksinya atau enggak. Sekarang perusahaan Bapak tempat bekerja tadi dikatakan kan spesialis di industri dan oil and gas kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu besarannya seperti apa, Pak, yang diurusi? Karena kita kan juga melihat ada gedung-gedung itu yang sering terbakar, yang mungkin harus diamankan juga. Apakah termasuk itu apa enggak? Ya, sebetulnya banyak sih, Pak, sistem integrator. Kita kan masuknya dulu kita building, terus kemudian ke oil and gas karena lebih jelas lah, Pak. Teknisnya lebih jelas. Nah, kalau di building itu ada beberapa kausal yang kadang kita harus sesuai dengan standar, padahal standar itu sebetulnya
tidak seperti itu. Ya, saya ambil contohnya aplikasi yang kejadian yang di luar masih di dalam negeri, Pak. Jadi ada building sepanjang 120 meter dengan lebar 15 meter, Pak. Itu untuk conveyor, Pak. Building conveyor batu bara. Nah, yang dipasang di sana adalah sprinkler. Mungkin kalau rekan-rekan tidak tahu, sprinkler itu yang untuk nyemprot air itu loh di atasnya. Nah, itu dia menggunakan close sprinkler. Close sprinkler itu di ujungnya ada gelas berisi zat atau yang sering air raksa, pokoknya zat yang mudah memuai sehingga dia kalau kena panas pecah. Nah, namanya conveyor itu kan berjalan, Pak. Berjalan, begitu ada kebakaran, dia mecah yang paling ujung. Ya kan? Mecah paling ujung, tapi belum mati, Pak. Kan yang pecah cuma satu, Pak. Ya kan? Nah, merambat, pelan-pelan, pelan-pelan, jalan terus kan, Pak. Wah, sampai titik ngaruhnya baru pecah lagi mungkin di tengah. Jadi yang antara nganu masih kebakar tapi belum pecah. Nah, aplikasi seperti ini itu sebetulnya harusnya menggunakan open sprinkle. Jadi ada sensor deteksi kebakaran sehingga dia nyemburnya ya satu ruangan itu disembur air. Seperti itu. Nah, itu kejadiannya 120 meter kali 15 meter kebakar semua. Nah, Bapak ini kan spesialis trainer ya. Artinya Ya terpaksa jadi trainer, Pak. itu seperti apa, Pak? Apakah kan tenaganya itu tenaga yang terdidik semua, tenaga ahli itu. Sebetulnya kalau di dunia oil and gas seorang trainer itu berakreditasi, Pak. Nah, cuma karena saya itu adalah kantor kami adalah vendor, Pak. Jadi spesialis satu manufaktur ya. Saya trainernya untuk merek tertentu aja, Pak. Tidak global, tidak global. Karena global itu membutuhkan akreditasi seperti istilahnya sertifikasi untuk menjadi trainer. Anggap aja seorang trainer untuk firefighting, dia juga punya akreditasi firefighting kelas lanjutan, seperti itu, Pak. Nah, kalau kami karena kami vendor, ya untuk produk itu memang langsung direct, Pak. Jadi sistem atau produk ini itu paket dari luar gitu, Pak, yang kemudian tinggal diaplikasikan atau juga memang dikreasi di Indonesia sendiri? Ya, karena awal-awal kantor itu memang sudah dulu kan pemilik itu kan jebolan dari Yokogawa, terus kemudian bikin sendiri produk, terus akhirnya dia lari ke kontraction, kemudian ke sistem, terus baru ke instrumen, Pak. Nah, di instrumen itu ya kita ada istilah mengageni beberapa produk. Jadi mau tidak mau ya yang saya aplikasikan itu sebetulnya banyak produk jadi yang belum terintegrasi kita integrasikan, Pak, dari luar. Nah, kemudian perkembangan itu sebetulnya untuk suppression system itu sudah banyak sekali produk dalam negeri sehingga TKDN-nya tinggi, Pak. Nah, TKDN karena syarat sekarang kan TKDN ya, Pak, harus tinggi TKDN-nya supaya negara kita juga lebih maju. Nah, cuma permasalahan kalau disertifikasi oil and gas itu barang-barang Indonesia itu dipersusah, Pak, untuk sertifikasi.
Itu yang susah, makanya kenapa diperlukan ya beberapa istilahnya lembaga university yang bisa mensertifikasi. Itu yang penting, Pak. Ya kan? Ya saya ambil contoh aja di sebelah, Pak, ada LAPI. Nah, padahal dia penelitian seperti ini bisa diaplikasikan langsung karena itu dari kerjasama dengan universitas seperti itu. Apakah UGM tidak bisa membantu, Pak? Ya sebetulnya sertifikasi itu yang ya ini susahnya kalau di dunia oil and gas itu sertifikasinya ya karena awalnya dari sana ya mereka yang monopoli, Pak. Nah, sekarang kan berkembang sekali teknologi artificial intelligence ini, Pak. Ya, itu ke depan kira-kira seperti apa mengambil alih? Pak, di dunia safety, artificial intelligence itu lebih ke sensing, Pak, bukan ke proses, Pak. Proses tetap perlu pikiran kita karena untuk menentukan benar atau tidaknya, karena istilahnya humanity-nya belum dapat, Pak. Seperti itu. Jadi seperti logik, kalau kita bikin AI logiknya berkembang terus, wah malah bahaya, Pak. Kalau di dunia safety itu hanya ya dan tidak. Kalau di artificial intelligence bisa, oh iya bisa seperti ini, bisa seperti itu, kayak seperti itu, Pak. Kalau di safety hanya yes or no, itu aja logiknya. Kalau kasus-kasus di oil and gas itu kan kadang-kadang apa Pak, sangat besar dan kadang-kadang sampai berhari-hari, itu kasusnya seperti apa? Saya ngomong ini pasti digledel, Pak. Ngomong yang benar atau ngomong yang salah? Yang penjelasannya yang lebih mencerahkan. Yang mencerahkan. Banyak hal, Pak. Bagaimana kita bikin laporan ke asuransi? Bagaimana kita bikin laporan kepada pemilik saham? Beda. Bagaimana kita laporan ke masyarakat? Beda. Ini kenyataannya. Karena intinya biar safe. Tapi kalau saya gini langsung digandung ya besok ketemu. Nggak tahu dicari mungkin, Pak. Artinya safe untuk perusahaannya atau untuk masyarakatnya? Ya semuanya, safe untuk masyarakat, untuk pemilik, dan untuk investor kan, Pak. Harus safe semua, Pak, laporannya. Makanya hari-hari, Pak. Nah, sekarang profesi seperti yang Bapak jalani ini itu masih terbuka atau persaingannya sangat ketat gitu, sehingga peluang bagi lulusan baru itu agak berat gitu? Sebetulnya terbuka, Pak. Terbuka. Karena saya sendiri itu menjembatani antara istilahnya orang proses kontrol dengan mekanik, Pak. Jadi saya tengah-tengahnya, mekanikal sama proses kontrol. Jadi mekanikalnya itu termasuk piping, fluid system dan sebagainya gitu kan. Oh ini perlunya kontrolnya seperti ini. Jadi kalau proses kontrol itu lebih ke proses ya, Pak. Kalau saya menjembatani di situ. Nah ini saya ambil contoh aja kejadian tahun 2000, Pak. Tahun 2000 saat komisioning di Natuna sana, ya masih banyak orang asing yang bersifat kan dia benar-benar jago dalam bidangnya, tetapi tidak jago untuk bidang yang lain. Wah, debat kusir, Pak, nggak kelar-kelar, Pak.
Di electrical maunya seperti ini, instrumen maunya seperti ini, mechanical maunya seperti ini, safety maunya seperti ini. Itu susah. Karena meeting-meeting ya saya nengahin. Oh, kenapa elektro harus ini? Loh, ini kan bisa diadjust yang ininya seperti ini ya. Terus kemudian instrumen. Oh, instrumen harus ngikutin ini. Kita ubah dikit seperti ini. Yang penting masih bisa jalan. Nanti tengah dicoba dulu. Nah, saya gitu. Akhirnya mereka mau dan akhirnya jalan bagus, Pak. Terus itu namanya harum, Pak. Namanya jadi. Nah, dengan pengalaman seperti ini, apa mungkin saran Bapak ke proses belajar mengajar di adik-adik atau yang lain, sendiri, atau rekan-rekan yang lain ya? Sebetulnya loyal terhadap ideologi, istilahnya apa? Pikiran, loyal terhadap hobi, loyal terhadap itu dikembangkan semaksimal mungkin, Pak. Jadi, kadang mahasiswa tidak punya hobi itu ya susah, Pak. Kebetulan saya hobinya nyolder, mancing. Ya itu dikembangkan. Siapa tahu pas mancing ketemu, oh temen lapangan, nah ngobrol kayak gitu. Itu ya seperti itulah, Pak. Jadi sebetulnya kita punya basic dari MIPA, keilmuan. Nah, tapi kalau kita terapkan apa adanya, tidak akan Pak. Kita harus benar-benar. Saya ambil contohnya diversion turunan ya. Hitung-hitungan diferensial. Itu saya kaget, Pak, waktu di Kalimantan menyelesaikan sesuatu, yaitu kita bicara rotating, Pak. Rotating ini di start nggak jalan. Ternyata ada rumusan untuk menjadikan pembakaran itu jadi sempurna. Itu hitungannya integral semua. Saya ditunjukin. Nah, kamu dapat ini enggak dapat tapi lupa. Wah, dimarahin, kamu itu MIPA bohongan gitu, Pak. Ternyata dia menyelesaikannya pakai diferensial gitu, Pak. Nah, begitu ketemu diajas, Pak, semua sesuai seperti itu, setat langsung jalan. Nah, hal-hal ini yang mungkin banyak yang aplikasinya turunan ini untuk apa? Ini untuk apa? Nah, ya, seperti itu loh, Pak. Seperti kita ambil aja ada standar gas ya, standar gas yang dikirim itu ada AGA 3 dan sebagainya. Hitung-hitungan semua, Pak, kita nggak paham. Luar biasa. Nah, jadi kalau dari sistem pendidikannya sendiri, Pak, seperti kurikulumnya dan sebagainya itu, ada yang perlu disesuaikan atau seperti apa? Terus terang aja, Pak, kalau zaman saya ya, selama dari 88 sampai 97 itu adalah instrumentasinya kurang. Instrumentasi itu sangat kurang. Instrumentasi itu adalah alat ukur berbagai macam, bisa alat ukur untuk apa ya, seperti Genus ya, kayak gitu. Tapi nanti kan aplikasinya sebetulnya kan dari kenapa bisa ngukur A, B, C, D dan sebagainya, seperti itu loh. Ya. Itu perlu kita kembangkan. Terus jenis-jenis alat ukur sendiri. Nah, jenis-jenis alat ukur sendiri terus terang waktu kuliah tidak banyak, Pak, di MIPA. Kita mungkin riset tapi tidak untuk orang yang mengerti instrumen kan harus bukan riset A-nya tapi mengerti alat untuk risetnya. Ya mungkin nanti bisa juga di link seperti ini, Pak. Saya ambil contoh. Mungkin untuk kimia analitik. Nah, mahasiswa elektrika instrumentasi belajar alatnya, kimia analitiknya itu, Pak. Belajar alatnya, Pak. Bukan belajar kimianya seperti
Nah itu mungkin masukan. Jadi istilah lintas ya, lintas antar itu. Jadi akan dikembangkan, keilmuannya akan dikembangkan. Dan kita kan labnya pasti ada kan Pak, J kan, seperti apalagi ya, zat padat. Nah, zat padat itu bukan belajar zat padatnya kalau yang instrumen. Alat untuk mengukur zat padatnya dan sebagainya itu kan instrumen Pak. Itu mungkin bisa di istilahnya ditambahkan di situ. Kan toh labnya kan nggak istilahnya tetap ada ya, nggak ada berubah kan, cuma kita belajar alat-alatnya. Itu yang kurang Pak. Jadi lebih apa ya Pak, koordinasi gabungan seperti itu ya. Itu lebih nyaman. Ya saya ambil contoh ini Pak. Kalau kita nongkrongnya di fakultas, kita hanya tahu teman-teman fakultas, kan. Nah, kalau dulu kan ada gelanggang Pak. Nah, saya nongkrongnya di gelanggang, tahu itu apa kebidanan sedikit, tahu karena kan ada anak KU, anak kan diskusi di sana semua. Nah, kita nimbrung. Jadi harus banyak komunikasi gitu Pak dengan semua ya. Banyak interaksi dengan banyak istilahnya, banyak interaksi dengan banyak ilmu. Ya. Nah, sekarang sebagai alumni Pak Chandra ini seperti apa komunikasi dengan alma mater? Ya sebetulnya kan kita punya ya, kalau teman-teman WA group Pak, nah, WA group terus ditambahin. Nah saya juga ikut board-nya MIPA kan Pak. Jadi itu aja Pak. Kemarin dipaksa sebagai yang bidang yang untuk aplikasi ke dunia kerja Pak. Ya. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan sekarang ini dan keaktifan para alumni lebih meningkatkan atau menyempurnakan apa-apa yang sudah pernah dilakukan. Apalagi pengalaman Pak Chandra yang sudah sekian tahun yang lalu tentu sekarang sudah berbeda tantangannya, gitu Pak ya. Betul sekali Pak. Ya, baik, masih ada yang ingin Bapak sarankan Pak? Ya susah sih Pak. Sebenarnya sederhana Pak. Tiada hari tanpa merasakan sekitarnya, itu aja Pak. Merasakan hidup, merasakan ilmu, merasakan itu. Belajar pada lingkungan gitu kira-kira. Baik. Baik, terima kasih sekali Pak Chandra Virgusta Kamal, trainer spesialis and system engineer di PT Vipgasindo Dinamika Instrument Engineering. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan memperluas wawasan kita, terutama kepada generasi muda, memberi motivasi dan inspirasi untuk bekerja lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Chandra. Sangat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat.